secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu humanis, artinya manusia, dan isme artinya paham atau aliran. Sedangkan secara lisan, teori belajar humanisme adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam diri. Yang berikut karakteristik teori humanisme. Ada 10, yaitu yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi, karena menurut pandangan teori humanisme ini, belajar itu berorientasi pada siswa. Yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi. Maksudnya adalah mementingkan keseluruhan kesepakatan yang utuh dalam diri pribadi siswa, atau dengan kata lain, mementingkan minat siswa dalam hal belajar, memerhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif atau pengetahuan dan efektif atau sikap. Yang berikut keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri atau proses menjadi diri sendiri. Kebutuhan naluri untuk melakukan yang terbaik untuk hidupnya, self-concept atau mengenal diri. Karena tujuan dari teori belajar humanisme ini adalah menjadikan manusia seutuhnya yang ideal dan yang dicita-citakan. Yang berikut kelima, mementingkan perseptual subjektif atau pikiran mengenal diri sendiri. Maksudnya adalah mementingkan dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian yang keenam, mementingkan kemampuan peserta didik untuk menentukan bentuk tingkah laku sendiri yang bersifat positif. Yang ketujuh, mengutamakan insight atau pengetahuan pemahaman terhadap apa yang dipelajarinya. Yang kedelapan, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Yang kesembilan, memahami perilaku dan sudut pandang perilakunya, bukan pengamatannya. Yang kesepuluh, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Yang berikut tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, Maslow dikenal sebagai bapak aliran psikologis. Maslow dikenal sebagai bapak aliran psikologi humanisme. Ia yakin bahwa manusia berperilaku guna mengenal dan mengapresiasi dirinya sebaik-baiknya. Teori humanisme menurut Maslow yaitu menekankan motivasi untuk mengaktualisasikan potensi dalam diri. Yang berikut teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurutnya, manusia terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level, dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Dalam teori psikologisnya yaitu semakin besar kebutuhan maka pencapaian yang dipunyai oleh individu semakin sungguh-sungguh mengeluki sesuatu. Yang berikut teori kebutuhan hierarki Abraham Maslow ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum ia beranjak kebutuhan selanjutnya. Sebab, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling kuat dan mendesak pemenuhannya. Berikut yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, maka timbul kebutuhan akan rasa aman. Manusia beranggapan tidak berada dalam keamanan, membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik,
serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Kebutuhan akan rasa aman seperti menghemat uang, menyelamatkan nyawa, mengambil kebijakan asuransi dan sebagainya. Yang berikut ketiga, kebutuhan sosial. Sesudah kebutuhan fisiologikal dan rasa aman tercukupi, maka fokus individu mengarah pada kemauan akan mempunyai teman, rasa cinta dan rasa diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang bahagia bila mereka disukai serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi saat di lingkungan kerja dengan cara meringankan beban kelompok formal atau kelompok non-formal, dan mereka bergotong royong bersama teman satu tim mereka di tempat kerja, serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. Yang berikut keempat, kebutuhan untuk dihargai. Pada tingkat selanjutnya, dalam teori hierarki kebutuhan, nampak kebutuhan untuk dihargai. Disebut juga kebutuhan ego. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapatkan rasa dan diperhatikan, diakui serta penghargaan diri sesama manusia. Kebutuhan ini seperti pencapaian, reputasi dan tanggung jawab. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri serta menjadi insan yang unggul. Tuhan akan pengaktualisasian diri pribadi oleh kelompok mampu dicukupi dengan memberi peluang untuk berkembang, tumbuh berkreasi, dan serta memperoleh pelatihan guna memperoleh tugas yang sesuai dan mendapat keberhasilan. Tokoh yang berikut menurut Arthur W. Chomsky memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan lingkaran kecil yang bertitik pusat pada satu lingkaran. Lingkaran kecil adalah gambaran dan persepsi diri, sedangkan lingkaran besar adalah persepsi dunia. Semakin menjauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, maka berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan. Ketiga, menurut Charles Rogers, teori Rogers diperoleh secara klinis. Ia percaya bahwa manusia memiliki satu motif dasar, yaitu kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri. Kecenderungan ini adalah keinginan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan mencapai tahap human beingness yang setinggi-tingginya. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Implikasi teori humanisme yang pertama, memberi rewards atas pencapaian siswa. Artinya, agar siswa tersebut melakukan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, hindarkan tekanan pada lingkungan belajar. Artinya, agar materi yang dipelajari siswa diterima dengan baik. 3. Guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, untuk itu tugas guru yang pertama, memberi perhatian dan motivasi siswa. Yang kedua,
mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah agar dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan sangat baik bersama siswanya. Yang keempat, memahami karakteristik siswa. Apa kelebihan dan kekurangan teori humanisme? Kelebihan teori humanisme: yang pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran membentuk karakter siswa. Kedua, memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang ketiga, teori ini memberikan kesempatan siswa untuk bergerak bebas. Yang keempat, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami paham belajar lebih mudah. Yang berikut kekurangan teori humanisme. Yang pertama, proses pembelajaran siswa lebih difokuskan pada pengembangan potensi saja, sehingga pengembangan intelektual tidak terasa. Kedua, bersifat individual. Yang ketiga, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi lingkungan yang mendukung. Yang keempat, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis.